Selamat datang di kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Bersedekah subscribe-lah ke channel ini agar menjadi pahala untuk sahabat semua, dan saya doakan yang telah subscribe channel ini diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Jangan lupa juga kita menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Maya duduk di tepi dermaga, menatap laut biru yang terbentang luas di hadapannya. Angin sepa-sepa mengibarkan rambut panjangnya. Ia datang ke kota pesisir ini untuk berlibur, mencari ketenangan setelah rutinitas yang melelahkan di kota. Namun, melihat lautan luas, keinginan baru muncul di hatinya. Ia ingin pergi lebih jauh, ke tengah laut, merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Maya melangkah mendekati seorang nelayan tua yang sedang merapikan jaring di dekat perahu kecilnya. Pria itu berusia sekitar 60 tahun, kulitnya legam terbakar matahari, dengan garis-garis usia yang menunjukkan pengalaman hidupnya di laut. "Permisi, Pak," sapa Maya dengan sopan. Pria itu menoleh. "Iya, Enduk, ada apa?" "Saya ingin pergi ke tengah laut. Bisa Bapak mengantarkan saya?" Pria itu mengerutkan dahi. "Ke tengah laut? Sendirian?" Maya mengangguk. "Saya ingin merasakan suasana di sana." Nelayan tua itu terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Namaku Sono. Kalau kamu memang mau, aku bisa mengantarmu. Tapi laut ini kadang tak bisa ditebak, Enduk." Maya tersenyum. "Saya siap." Tanpa banyak bicara lagi, kakek Sono menyiapkan perahunya, dan tak lama kemudian, mereka berlayar meninggalkan dermaga. Maya menatap cakrawala dengan mata berbinar. Dia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Perahu kecil yang dinaiki Maya dan kakek Sono bergerak perlahan di atas ombak yang tenang. Angin laut berembus lembut, membawa aroma garam yang khas. Maya menikmati setiap detiknya, merasa bebas dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. "Bagaimana, Enduk? Sudah cukup puas melihat laut?" tanya kakek Sono sambil mengayuh dayung. Maya tersenyum. "Belum, Kek. Saya ingin lebih jauh lagi." Kakek Sono menghela napas. "Jangan terlalu jauh, Enduk. Kadang laut bisa berubah tanpa kita duga." Maya hanya mengangguk, masih asyik menikmati pemandangan. Namun, tak lama kemudian, angin mulai bertiup lebih kencang. Langit yang tadinya cerah perlahan menjadi kelabu. Kakek Sono langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Enduk, kita harus kembali sekarang," katanya dengan nada serius. Maya menoleh. "Kenapa, Kek?" Awan mendung itu pertanda buruk. Ombak bisa tiba-tiba besar. Maya baru saja ingin menjawab ketika perahu mereka mulai berguncang hebat. Ombak yang tadi tenang kini berubah liar. Angin bertiup semakin kencang, membuat perahu kecil itu oleng ke kiri dan kanan. "Kek, apa yang harus kita lakukan?" teriak Maya panik. "Kamu pegang erat-erat perahu ini, Enduk," seru kakek Sono sambil berusaha mengendalikan kemudi. Namun, semua terjadi begitu cepat. Ombak besar tiba-tiba menghantam mereka dari samping. Brak! Perahu kecil itu terbalik, dan Maya merasakan tubuhnya terlempar ke dalam air. Dia berusaha berenang ke permukaan, tetapi ombak terus menghantamnya. "Kakek!" teriak Maya, matanya mencari sosok kakek Sono di antara gulungan ombak. Di tengah kepanikannya, Maya merasakan tangannya ditarik kuat. "Itu kakek Sono. Enduk, pegang aku erat-erat," teriaknya. Dengan susah payah, mereka berdua berusaha bertahan di tengah badai yang ganas. Namun, arus laut semakin kuat, menyeret mereka entah kemana. Sampai akhirnya, segalanya menjadi gelap bagi Maya. Matahari sudah tinggi ketika Maya perlahan membuka matanya. Kepalanya pening, tubuhnya terasa lemah, dan pasir lembut terasa di pipinya. Dengan susah payah, dia mencoba bangkit, menyadari bahwa dia terdampar di pantai dengan ombak tenang yang menyapu kakinya. "Kakek!" gumam Maya lemah, kepalanya menoleh ke sekeliling. Tak jauh dari tempatnya berbaring, dia melihat tubuh kakek Sono tergeletak di atas pasir. Jantungnya berdegup kencang saat dia bergegas merangkak mendekatinya. "Kakek, bangun!" Maya mengguncang bahu kakek Sono dengan cemas. Setelah beberapa detik yang menegangkan, pria tua itu mengerang pelan dan perlahan membuka matanya. "Kita selamat?" tanya kakek Sono dengan suara serak. Maya mengangguk, meskipun dia sendiri tidak tahu di mana mereka berada. Yang jelas, mereka sekarang berada di sebuah pulau yang tampaknya tak berpenghuni. Kakek Sono duduk dengan susah payah, mengamati sekitar. "Perahu kita." Maya menoleh ke laut,
Tetapi yang mereka lihat hanyalah air biru luas tanpa tanda-tanda perahu mereka. Kita terdampar, Kek, ucap Maya dengan suara gemetar. Kakek Sono menghela napas panjang. Ya Allah, semoga kita bisa bertahan di sini. Mereka berdua saling berpandangan, menyadari bahwa takdir telah membawa mereka ke tempat yang asing, jauh dari kehidupan sebelumnya. Mulai hari ini, mereka harus belajar bertahan hidup di pulau terpencil ini. Maya dan kakek Sono mulai menjelajahi pulau tempat mereka terdampar. Pulau itu cukup luas, dipenuhi pepohonan lebat dan suara burung-burung liar. Namun, tak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Kita harus mencari air dan makanan, Enduk, ujar kakek Sono sambil berjalan perlahan. Maya mengangguk. Mereka menyusuri tepian hutan, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Beruntung, mereka menemukan pohon kelapa yang cukup banyak. Kakek Sono dengan cekatan memanjat salah satu pohon dan menjatuhkan beberapa kelapa ke bawah. Maya mengambil kelapa itu dan membantunya membuka dengan batu tajam. Air kelapa segar langsung mengalir ke tenggorokan mereka, memberikan sedikit tenaga setelah badai yang mereka alami. Kita harus membuat tempat berteduh, kata kakek Sono setelah mereka selesai minum. Mereka mengumpulkan ranting-ranting dan dedaunan untuk membangun tempat berlindung sederhana di dekat pantai. Butuh waktu seharian, tetapi akhirnya mereka memiliki gubuk kecil yang cukup untuk bertahan dari hujan dan angin malam. Saat malam tiba, mereka duduk di depan gubuk, menatap bintang yang bersinar terang di langit. Kakek yakin akan ada kapal yang lewat? Tanya Maya pelan. Kakek Sono menghela napas. Semoga, Enduk. Tapi bisa saja butuh waktu lama. Maya menunduk, mencoba menahan rasa takut dan kesepian yang mulai merayap di hatinya. Di pulau ini, hanya ada mereka berdua. Dan mereka harus bertahan sebaik mungkin. Hari-hari pertama di pulau itu terasa berat bagi Maya. Dia terbiasa hidup nyaman di kota, dengan makanan yang selalu tersedia dan tempat tinggal yang aman. Sekarang, dia harus belajar bertahan di alam liar bersama kakek Sono. Setiap pagi, mereka pergi ke hutan untuk mencari makanan. Selain kelapa, mereka menemukan beberapa buah liar yang bisa dimakan. Kakek Sono juga membuat perangkap sederhana untuk menangkap ikan di sungai kecil yang mereka temukan di tengah pulau. Kita harus selalu berpikir ke depan, Enduk, ujar kakek Sono suatu hari. Siapa tahu kita akan tinggal di sini lebih lama dari yang kita kira. Maya mengangguk. Meskipun masih sulit, dia berusaha beradaptasi. Dia membantu membuat api, mengumpulkan kayu bakar, dan mencoba belajar cara menangkap ikan dengan tombak yang dibuat dari ranting runcing. Suatu malam, saat mereka duduk di dekat api unggun, Maya menatap langit berbintang dan menghela napas. Kek, menurutmu, masih ada harapan kita ditemukan? Tanyanya pelan. Kakek Sono tersenyum tipis. Selama kita masih hidup, selalu ada harapan, Enduk. Maya terdiam, lalu tersenyum kecil. Meski hidup di pulau ini terasa berat, setidaknya dia tidak sendirian. Ada kakek Sono yang selalu memberinya semangat. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Minggu demi minggu berlalu, Maya dan kakek Sono mulai terbiasa dengan kehidupan di pulau terpencil itu. Mereka sudah menemukan rutinitas, bangun pagi, mencari makanan, memancing, lalu kembali ke gubuk kecil mereka sebelum matahari terbenam. Maya yang awalnya canggung, kini sudah lebih mahir dalam bertahan hidup. Dia bisa menyalakan api sendiri, menangkap ikan dengan tombak kayu, dan mengenali buah-buah yang aman dimakan. Kamu sudah semakin pintar, Enduk, puji kakek Sono suatu sore setelah Maya berhasil menangkap seekor ikan cukup besar. Maya tersenyum bangga. Dulu aku nggak pernah kepikiran kalau aku bisa hidup seperti ini, Kek. Kakek Sono mengangguk. Kadang hidup membawa kita ke tempat yang nggak pernah kita bayangkan. Tapi selama kita bisa beradaptasi, kita pasti bertahan. Maya mengerti maksud perkataan kakek Sono. Awalnya, dia mengira hidup di pulau ini adalah sebuah mimpi buruk. Tapi kini, dia merasa lebih tenang. Meski begitu, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Kesepian mulai merayap dalam hatinya. Setiap malam, saat kakek Sono sudah tertidur, Maya duduk di tepi pantai, menatap laut luas yang tak berujung. Dia rindu keluarganya, rindu kehidupannya di luar sana. Namun, ada satu hal lain yang membuatnya merasa aneh. Dia mulai memperhatikan kakek Sono dengan cara yang berbeda. Dia tidak tahu kapan perasaan itu mulai muncul, tapi semakin lama, dia semakin merasa nyaman di dekat pria tua itu. Dan itu membuatnya bingung. Malam itu, Maya kembali duduk di tepi pantai, menatap bulan yang bersinar terang di langit. Angin laut bertiup lembut, mengibarkan rambutnya. Di belakangnya,
Kakek Sono sedang sibuk menyalakan api unggun. "Enduk, kamu nggak tidur?" tanya kakek Sono, berjalan mendekat. Maya menggeleng pelan. "Entah kenapa, aku nggak bisa tidur, kek." Kakek Sono duduk di sampingnya. Mereka terdiam beberapa saat, hanya menikmati suara ombak yang berkejaran. "Dulu, waktu muda, aku sering pergi melaut sendirian," kata kakek Sono tiba-tiba. "Aku sudah terbiasa menghadapi laut. Tapi kali ini berbeda, karena aku nggak sendirian." Maya menoleh, menatap wajah pria tua itu yang terlihat damai. "Kakek, merasa kesepian di sini?" Kakek Sono tersenyum kecil. "Kalau sendiri, mungkin iya. Tapi dengan kamu di sini, aku nggak merasa sendirian." Maya merasakan sesuatu bergetar di hatinya. Kata-kata kakek Sono terasa hangat, menenangkan. Dia mulai menyadari satu hal, di pulau ini, hanya ada mereka berdua. Dan semakin lama, kehadiran kakek Sono terasa semakin penting baginya. Dia tidak tahu sejak kapan perasaan itu muncul, tapi dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Dia mulai melihat kakek Sono dengan cara yang berbeda. Dan itu menakutinya. Hari-hari terus berlalu, dan Maya semakin menyadari bahwa pikirannya mulai dipenuhi oleh sosok kakek Sono. Setiap kali pria tua itu berbicara, Maya mendengarkannya dengan lebih dalam. Setiap kali mereka bekerja sama mencari makanan atau memperbaiki gubuk, dia merasakan kedekatan yang aneh. Suatu malam, setelah makan malam sederhana dari ikan bakar dan kelapa, mereka duduk di dekat api unggun. Cahaya oranye dari nyala api menyoroti wajah kakek Sono yang penuh kerutan, namun Maya melihat sesuatu yang berbeda. "Kek!" panggil Maya pelan. Kakek Sono menoleh, matanya penuh kebijaksanaan seperti biasa. "Aku bersyukur ada di sini bersamamu," ucap Maya jujur. "Kalau aku sendirian di pulau ini, mungkin aku sudah menyerah." Kakek Sono tersenyum. "Aku juga bersyukur kamu ada, Enduk. Aku nggak pernah menyangka akan mengalami semua ini, tapi Tuhan punya rencananya sendiri." Maya mengangguk, lalu tanpa sadar menatap kakek Sono lebih lama dari biasanya. Ada kehangatan di sana, sesuatu yang berbeda dari rasa hormat biasa. Ketika angin malam bertiup lebih kencang, Maya bergeser lebih dekat ke pria tua itu. Kakek Sono meliriknya sebentar, tapi tidak menolak. Malam itu, di bawah bintang-bintang, sesuatu mulai berubah di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar teman bertahan hidup. Sesuatu yang tak seharusnya ada, namun tetap tumbuh tanpa bisa dicegah. Hari-hari berlalu, dan hubungan Maya dengan kakek Sono semakin dekat. Mereka bukan hanya sekadar teman bertahan hidup di pulau itu, tetapi seperti dua jiwa yang mulai saling bergantung. Maya mulai merasa nyaman berada di dekat kakek Sono. Pria tua itu selalu melindunginya, selalu memastikan bahwa dia baik-baik saja. Dalam keterasingan ini, Maya merasa bahwa hanya kakek Sono yang bisa mengerti perasaannya. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam, Maya menatap kakek Sono yang sedang sibuk mengasah tombak kayu. "Kek, apa menurutmu kita akan selamanya di sini?" tanya Maya tiba-tiba. Kakek Sono berhenti sejenak, lalu menghela napas. "Aku nggak tahu, Enduk. Tapi kalau memang takdir membawa kita tetap di sini, kita harus menerimanya." Maya menggigit bibirnya. "Aku takut, Kek, kalau suatu hari aku sendirian di sini." Kakek Sono tersenyum tipis. "Aku akan selalu ada untukmu, Enduk." Kata-kata itu menggetarkan hati Maya. Tanpa sadar, dia meraih tangan kakek Sono dan menggenggamnya erat. Kakek Sono terkejut, tapi tidak menarik tangannya. Dia menatap Maya dengan sorot mata yang penuh kebingungan. "Maya." Suara kakek Sono lirih, seakan ragu. Maya tidak menjawab. Dia hanya menatap pria tua itu dengan perasaan yang tak bisa dia jelaskan. Angin malam bertiup lembut, dan di antara mereka, ada sesuatu yang tak terkatakan. Sesuatu yang semakin sulit dihindari. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh kehangatan tangan kakek Sono yang sempat dia genggam. Perasaan aneh terus menghantui dirinya, dan semakin dia mencoba mengabaikannya, semakin kuat rasa itu tumbuh. Keesokan paginya, mereka melanjutkan aktivitas seperti biasa, mencari makanan, mengumpulkan kayu bakar, dan memperbaiki gubuk mereka yang mulai rusak akibat hujan semalam. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Maya merasa bahwa tatapan kakek Sono kepadanya mulai berubah. Tidak lagi sekadar seorang pria tua yang menjaga gadis muda, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Di sore hari, setelah mereka selesai makan ikan bakar, Maya duduk di tepi pantai, menikmati angin laut yang sejuk. Kakek Sono mendekat dan duduk di sampingnya.
Kamu kenapa, Enduk? Sejak tadi kelihatan banyak pikiran, tanya kakek Sono lembut. Maya menunduk, mengaduk-aduk pasir dengan jemarinya. Kek, aku takut. Takut apa? Maya mengangkat wajahnya, menatap pria tua itu. Aku takut kalau kita selamanya terjebak di sini. Aku takut kalau kita nggak pernah bisa kembali ke rumah. Kakek Sono menghela napas panjang. Aku juga takut, Enduk. Tapi kita nggak boleh menyerah. Maya menggigit bibirnya. Tapi, Kek, kalau kita memang harus hidup di sini selamanya, apa yang akan terjadi pada kita? Kakek Sono terdiam, menatap lautan luas di hadapan mereka. Aku nggak tahu, jawabnya akhirnya. Tapi yang aku tahu, aku akan selalu melindungimu. Maya merasakan jantungnya berdebar. Dia menggeser duduknya lebih dekat, merasa nyaman dengan kehadiran kakek Sono di sisinya. Angin laut bertiup lembut, membawa serta sesuatu yang mulai tumbuh di hati Maya. Sesuatu yang semakin sulit ia tolak. Hari-hari berlalu, dan Maya semakin merasakan kehangatan dalam kebersamaannya dengan kakek Sono. Awalnya, dia menganggap pria tua itu sebagai sosok pelindung, seseorang yang membantunya bertahan hidup. Namun, seiring waktu, perasaannya mulai berubah. Dia mulai menyukai suara lembut kakek Sono saat bercerita tentang masa lalunya. Dia mulai menikmati perhatian kecil yang diberikan pria itu, seperti menyiapkan kelapa muda untuknya atau memastikan dia tidur dengan nyaman. Suatu malam, saat mereka duduk di dekat api unggun, Maya menatap wajah kakek Sono yang diterangi cahaya oranye dari api. Kek, panggilnya pelan. Maya menggigit bibirnya, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar. Kalau kita memang harus tinggal di sini selamanya, kakek keberatan nggak? Kakek Sono terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Selama kamu ada di sini, aku nggak merasa sendirian, Enduk. Jawaban itu membuat Maya semakin bimbang. Dia menatap pria tua di depannya, menyadari bahwa perasaannya bukan lagi sekadar rasa nyaman. Dia menginginkan lebih. Dia tidak tahu apakah ini benar atau salah, tetapi di pulau terpencil ini, hanya ada mereka berdua. Dan semakin hari, dia semakin sulit menahan perasaannya. Malam itu, angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin yang khas. Maya duduk di dekat api unggun, menatap kobaran api yang menari di hadapannya. Di sampingnya, kakek Sono duduk diam, menatap ke arah laut yang gelap. Maya menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi dia ragu. Kek, panggilnya pelan. Kakek Sono menoleh, menatap Maya dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. Ada apa, Enduk? Maya menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, aku merasa kita sudah terlalu lama di sini. Aku takut, Kek. Takut kalau aku mulai lupa bagaimana rasanya hidup di luar sana. Kakek Sono tersenyum tipis. Kita memang sudah lama di sini, Enduk. Tapi, selama kita masih hidup, kita harus tetap bertahan. Maya menunduk. Tapi aku merasa, aku mulai kehilangan diri sendiri. Aku nggak tahu lagi siapa aku sebelum datang ke sini. Kakek Sono menghela napas. Kamu masih tetap Maya, Enduk. Gadis yang kuat dan bertahan di tengah kesulitan. Maya menatap pria tua di sampingnya. Kek, aku merasa kalau satu-satunya hal yang membuatku tetap kuat adalah kakek. Kakek Sono terdiam, menatap Maya dengan tatapan sulit diartikan. Maya menggeser duduknya lebih dekat. Dia tidak tahu apa yang mendorongnya, tetapi hatinya berkata bahwa ini adalah hal yang benar. Kek, bisiknya pelan. Di bawah cahaya bulan, sesuatu di antara mereka akhirnya pecah. Sesuatu yang tak bisa lagi dihindari. Sesuatu yang akhirnya mereka terima sebagai bagian dari takdir. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Maya dan kakek Sono akhirnya menyerah pada perasaan yang telah lama tumbuh di antara mereka. Di pulau terpencil ini, tanpa ada orang lain, tanpa ada aturan yang mengikat, mereka hanya mendengarkan hati mereka. Maya menggenggam tangan kakek Sono dengan erat. Aku nggak peduli lagi, Kek. Aku cuma tahu kalau aku ingin bersamamu. Kakek Sono menatap Maya dengan ragu. Enduk, aku ini sudah tua. Apa kamu yakin dengan perasaanmu? Maya mengangguk, air matanya mengalir. Aku nggak pernah sejujur ini dalam hidupku. Aku nggak peduli usia. Aku cuma tahu kalau kakek adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa aman dan berarti. Kakek Sono menghela napas, lalu mengusap kepala Maya dengan lembut. Aku nggak pernah menyangka takdir membawa kita ke titik ini. Malam itu, mereka akhirnya membiarkan perasaan mereka bersatu, menerima kenyataan bahwa di dunia kecil mereka,
hanya ada mereka berdua. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Maya semakin melekat pada kakek Sono, dan pria tua itu pun mulai terbiasa dengan kehadiran Maya sebagai bagian dari hidupnya, bukan hanya sebagai teman bertahan hidup. Namun, perubahan ini membawa konsekuensi yang tidak mereka duga. Beberapa minggu kemudian, Maya mulai merasa aneh. Tubuhnya lemas, perutnya sering mual, dan dia merasa ada yang berubah dalam dirinya. Hingga akhirnya, dia menyadari satu hal yang mengubah segalanya. Dia mengandung. Maya duduk di atas pasir, tangannya menggenggam perutnya yang masih rata. Perasaannya campur aduk, antara bahagia, takut, dan bingung. "Kek!" panggilnya pelan. Kakek Sono yang sedang sibuk membuat jebakan ikan menoleh. "Ada apa, Enduk?" Maya menggigit bibirnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku hamil, Kek." Kakek Sono terdiam. Jemarinya yang kasar berhenti bekerja, dan matanya membulat menatap Maya. "Apa kamu yakin, Enduk?" Maya mengangguk perlahan. "Aku sudah telat beberapa minggu. Aku juga sering mual." Kakek Sono menghela napas panjang, lalu mendekati Maya dan berjongkok di hadapannya. Tangannya yang kasar menyentuh pundak Maya dengan lembut. "Ini adalah keajaiban, Enduk," ucapnya lirih. Maya menatap kakek Sono, matanya mulai berkaca-kaca. "Kek, aku takut. Kita di sini sendirian. Bagaimana kalau sesuatu terjadi padaku atau bayinya?" Kakek Sono menarik napas dalam. "Aku akan menjagamu, Enduk. Aku janji. Kita akan melewati ini bersama." Maya terisak, lalu tanpa ragu memeluk pria tua itu. Dalam kesunyian pulau, hanya ada mereka berdua, dan kini, ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam rahim Maya. Mereka tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Tapi satu hal yang pasti, mereka kini adalah sebuah keluarga. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Maya serta kakek Sono di pulau itu semakin terbiasa dengan rutinitas. Maya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, dan mereka menamainya Bagas. Kakek Sono merawatnya dengan penuh kasih sayang, seperti seorang ayah yang menemukan kebahagiaan baru di masa tuanya. Bagas tumbuh menjadi anak yang kuat, bermain di pantai, memanjat pohon, dan belajar berburu ikan bersama kakek Sono. Meskipun hidup mereka sederhana, mereka bahagia dalam kebersamaan. Namun, suatu hari, sesuatu yang tidak pernah mereka duga terjadi. Di kejauhan, Maya melihat sebuah kapal besar melintas. Hatinya berdebar kencang. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melihat tanda kehidupan dari dunia luar. Ada kapal!" teriaknya dengan penuh harapan. Kakek Sono segera berlari ke arah pantai, menggendong Bagas yang kini sudah berusia 3 tahun. Mereka bertiga melambaikan tangan, berteriak sekuat tenaga. Butuh waktu, tetapi akhirnya kapal itu melihat mereka. Sebuah perahu kecil diturunkan, dan beberapa orang mendekat ke pantai. Ketika para penyelamat itu tiba, Maya menangis haru. Mereka akhirnya bisa kembali ke dunia nyata. Setelah bertahun-tahun terdampar, Maya, kakek Sono, dan Bagas akhirnya kembali ke desa. Keluarga Maya yang mengira dia sudah tiada menangis bahagia saat melihatnya kembali dengan seorang anak kecil dan seorang pria tua yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Awalnya, orang-orang heran dengan hubungan Maya dan kakek Sono. Namun, melihat kebahagiaan dan cinta di antara mereka, perlahan semua menerima kenyataan itu. Maya dan kakek Sono menikah secara resmi di desa. Mereka membangun kehidupan baru bersama, membesarkan Bagas dengan penuh kasih sayang. Kisah mereka mungkin tidak biasa, tetapi di balik semua cobaan yang mereka lalui, mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga dari segalanya, cinta dan keluarga. Demikianlah cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.